Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Kita semua dan saya sendiri berharap kawan-kawan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam pertolongan, bimbingan dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga seluruh kegiatan kita, keadaan dimanapun kita berada, selalu dalam keadaan lancar kegiatan kita. Nah, kawan-kawan sekalian, kali ini kita hadirkan kembali soal politik, yaitu masih analisa berbagai kalangan tentang soal pilpres. Oleh karena itu perlu ada simulasi-simulasi siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres dan sebagainya. Salah satu hari ini yang muncul yang ingin berbicara adalah seorang tokoh dari Papua, mantan komisioner Komisioner Hak Asasi Manusia, Badan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Republik Indonesia, yaitu Natalius Pigai. Tentunya semua kita atau sebagian dari warga kita bangsa Indonesia, terutama kawan-kawan dari kawasan Indonesia Timur, mengenal persis tentang siapa mantan komisioner Natalius Pigai ini, karena selain khas dia juga sering kritis, sangat kritis selama ini terhadap rejim maupun siapa-siapa yang tidak bahkan sangat vokal dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Nah, kawan-kawan sekalian, dia berbicara hari ini dan kemudian dimuat omongan beliau atau pandangan beliau itu dimuat di di Gelora News, portal Gelora News tanggal 25 Mei 2023. Dikutip di sini dengan judul "Lebih baik Ganjar Pranowo jadi cawapresnya Prabowo Subianto karena menurut Pigai tidak mudah melawan Anies. Survei itu tipu-tipu. Tentunya yang dia sorot adalah berbagai survei yang selalu mengandalkan menominasikan Ganjar dan Prabowo selalu teratas, dan Anies selalu ditaruh di underdog, di urutan ketiga. Tentunya saudara sekalian, memang ada beberapa survei yang tetap menempatkan Anies sebagai pemenangnya. Misalnya pada bulan Maret kemarin, survei dari AIPO, Indonesian opinion itu, public opinion itu menempatkan Anies sebagai teratas, yang cukup jauh jaraknya dengan Ganjar, dan ketiga Prabowo. Mungkin ini respon dia terhadap survei-survei yang sekarang ini, yang menurut dia itu lebih banyak tipunya daripada benarnya, karena orientasi survei mungkin pertama tujuannya bekerja sama dengan capres itu untuk menggiring opini masyarakat, membohongi publik. Yang kedua tentunya dari pihak survei ya cari uang gitu ya, demi uang dia korbankan integritas berbohong. Karena itu Pak Pigai ini kemudian menyarankan itu, dan jangan percaya karena dianggap bahwa survei itu adalah tipu-tipu. Selain itu, kawan-kawan sekalian, sebelum kita membacakan berita di sini, kita juga dihadapkan bahwa seluruh polling, baik itu dari ILC, polling CNBC, salah satu media online internasional, kemudian kemudian ada media lokal, kemudian ada podcast Profesor Refli Harun yang berulang-ulang, kemudian ada juga survei dari wakil ketua polling yang diadakan oleh wakil ketua MPR sehari yang melibatkan puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu voter di dalam polling itu, tetap menempatkan Anies menang telak atas dua, dipilih secara telak ya. Misalnya di podcast 183 ribu, di podcast Profesor Harun itu melibatkan 143 ribu voters, yang dimana yang memilih Anies itu 86%. Sementara misalnya di Hidayat Nur Wahid melakukan polling sehari, wakil ketua MPR RI, yang melibatkan voter 20-an ribu, Anies menang telak dengan angka 81%. CNBC dengan voter sekitar 70-an ribu ya, voters partisipan, menempatkan Anies keluar sebagai pemenang 63% lebih ya, 63% lebih. Kalau bukan 63, 66, saya agak lupa persis angkanya,
63 atau 66%. Oh iya, 60-an persen ya, 63 ya, 63 atau 66%. Kemudian kalau ELC dengan voters partisipan 60-an ribu, Anies unggul 65%. Nah, kemudian ada media lain yang terkenal itu media Kumparan misalnya, dengan voters melakukan survei selama 1 minggu, voters 7 ribuan orang menempatkan Anies sebagai 64,5% menang telak atas dua kandidat ini. Jadi memang ini saudara sekalian, kemudian itu berlawanan dengan survei-survei berbayar yang seperti yang kita dengarkan, yang menempatkan kadang-kadang Prabowo, Ganjar, kemudian Anies nomor 3, ada 1-2 yang Anies nomor 1. Itu dianggap itu tidak bisa dipercaya karena itu tipu-tipu menurut PGI, menurut Natalius PGI ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyarankan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, walau Ganjar sudah deklarasi sebagai capres dari PDIP. Menurut Natalius, deklarasi PDIP hanya untuk jaga wibawa partai, mengingat PDIP partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Prabowo Presiden, Ganjar Wapres. Ibu Mega calonkan Ganjar itu wajar karena wibawa partai. Ia meyakini Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarno Putri, orang yang realistik. Ia mengatakan fakta yang jadi indikasi asumsinya. Dikatakan, tapi Ibu Mega itu idealistik, tidak banyak sambutan meriah di daerah-daerah termasuk Manado yang gubernurnya PDIP, tapi yang hadir 200-an orang, kata Natalius PGI, menyindir kehadiran Ganjar Pranowo di Manado baru-baru ini. Di sisi lain, ia percaya bahwa lawan Ganjar dan Prabowo tak mudah karena melawan Anies Baswedan. Menurut dia, Anies Baswedan sangat terlalu kuat untuk dilawan secara terpisah, kata dia. Walaupun Ganjar dan Prabowo selalu menempati posisi survei di atas Anies, tetapi ia menilai Anies bukan lawan mudah, tidak mudah mengalahkan Ganjar. Tidak mudah melawan Anies, katanya. Saya tahu karena saya dekat dengan mereka. Sementara saya menganggap bahwa survei-survei yang memenangkan Ganjar dan Pak Prabowo itu adalah hasilnya tipu-tipu. Nah, ini bukan saya yang bilang, ini dia yang bilang loh, bisa dicek di ini ya. Ini yang kita bacakan ya, bisa dicek di survei-survei itu tipu-tipu, katanya, kata Natalius Pigai. Nah, itu di Gelora News tanggal 23 Mei 2023 hari ini. Itu kata Pak Natalius Pigai. Memang kalau saya juga sependapat dengan dia, karena kita selalu hadir di bawah, di masyarakat, dan tidak tahu bagaimana denyut nadi dan pandangan perasaan masyarakat serta omongan masyarakat di tingkat bawah. Sementara survei ini ada satu hal. Pertama, kalau Profesor Burhan selalu mengatakan bahwa dia tidak pernah survei, dan sejumlah orang termasuk saya, Dr. Sahganda Nainggolan dan apa-apa, terhadap kelompok-kelompok survei ini, karena kelompok-kelompok survei seperti SMRC, Lingkaran Survei Indonesia, atau LSI, kemudian ya mohon maaf Pak Bahrudin Muhtadi ya punya, kemudian Potrekin dan sebagainya, apalagi Yunarto Wijaya punya Carta Politika, itu hancur-hancuran, orang tidak percaya sama sekali itu. Nah, itu karena pertama mereka tidak bisa mengumumkan bahwa mereka independen dengan melakukan survei dengan pendanaan sendiri, ya. Jadi menggunakan dana pihak yang mengorder survei. Kedua, sampel yang mereka ngambil, sampel yang cuma 1.200, sementara polling melibatkan ratusan ribu, puluhan ribu orang, yang dimana dua hal yang sangat kontras berbeda dengan ini, sehingga wajar kalau, dan saya kira betul itu apa yang dikatakan oleh Pigai, di bawah itu, di masyarakat bawah itu tidak, ya mereka tidak mengatakan Ganjar atau Prabowo, selalu menyebut Anies karena mereka ingin berubah. Anies membawa gagasan perubahan ini, dan Anies lebih prospek untuk membangun cita-cita keadilan, mewujudkan cita-cita keadilan sosial, dan membangun ekonomi masyarakat. Dan mereka sudah melihat apa yang terjadi di Jakarta selama 5 tahun ketika Anies menjadi gubernur. Jadi sulit untuk dibohongi. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh Natalius PGI itu benar adanya.
Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, semoga menghibur dan menambah pengetahuan kita, dan tentu mencerahkan. Jangan lupa saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Ini yang saya harapkan kawan-kawan sekalian, biar kalau teman-teman menganggap bahwa itu channel ini menguntungkan terutama daripada pendukung Anies dan Rachid Baswedan, maka sebarkanlah seluas-luasnya berlantai video ini sehingga teman-teman bisa lebih yakin, dan kepada siapa saja ya. Sehingga ini bukan kampanye, tetapi inilah pandangan-pandangan tokoh masyarakat yang kita himpun dan kita ambil dari media. Kita tidak ciptakan hoax, tapi ini kita menyampaikan berdasarkan apa yang tulis, apa yang diomongin oleh para yang mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengamati dan menyerap dan mengolah lebih efektif apa yang pandangan-pandangan mereka. Kita sajikan di podcast ini, atau di channel kita ini. Nah, kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.